Bismillahirrahmanirrahim. Serial sekelas tentang kali ini berjudul Jet Pribadi dan Bakul Arang. Soal anak dan menantu pejabat tinggi negara yang bepergian ke luar negeri dengan menyewa jet pribadi. Itu sebenarnya hak mereka sejauh biaya miliaran rupiah yang dihabiskan untuk hanya beberapa hari itu berasal dari uang mereka sendiri, artinya tidak menggunakan uang negara. Meskipun begitu, katakanlah mereka menggunakan uang pribadi untuk menyewa jet, tetapi perlu diketahui bahwa terbang dengan jet pribadi pada dasarnya telah mengotori atmosfer secara masif dibandingkan dengan bepergian dengan pesawat komersial. Di luar negeri, penggunaan jet pribadi oleh para pesohor itu mendapat perhatian dari berbagai pihak ya, karena pelepasan emisi karbon dioksida atau CO2 ke atmosfer yang masif gitu. Nah, salah satu pesohor yang mendapat kritik tajam adalah Taylor Swift. Dia penyanyi beken yang sering tur ke berbagai negara ya, dengan pesawat jet pribadi gitu. Nah, emisi karbon adalah salah satu penyumbang utama gas rumah kaca ya, nah, CO2 ini, yang berkontribusi ya, itu menjadikan pemanasan global gitu ya, di dunia gitu, ya, sehingga efek lanjutannya adalah terjadinya perubahan cuaca ya, yang termasuk cuaca ekstrim gitu. Nah, ini kan mengganggu bidang pertanian gitu. Nah, dikatakan bahwa Taylor Swift adalah pencemar CO2 nomor 1 di dunia ya. Dengan jumlah emisi diklaim itu 1.100 kali lipat jumlah dari rata-rata orang gitu. Karena itu tadi ya, dia sering bepergian menggunakan pesawat jet pribadi gitu. Nah, ini bagusnya Taylor Swift merespon secara positif ya. Swift kemudian membeli 2 kali lipat jumlah kredit karbon yang dibutuhkan untuk mengimbangi penerbangannya. Perdagangan karbon atau carbon trading adalah sistem berbasis pasar yang memungkinkan suatu perusahaan atau perorangan membeli ya, dan menjual izin emisi karbon dioksida ya, dan gas rumah kaca lainnya ya. Selain CO2, itu gas rumah kaca lainnya itu adalah NO2, kemudian CH4 ya, dan lain-lain gitu. Sistem ini bertujuan untuk memberikan insentif ekonomi bagi perusahaan untuk mengurangi emisi ya, serta berinvestasi pada teknologi yang lebih ramah lingkungan. Perdagangan karbon atau carbon trading semakin populer sebagai piranti untuk mengatasi perubahan iklim. Karena menawarkan cara untuk membatasi emisi sekaligus memberi fleksibilitas bagi dunia usaha. Di judul itu ada kata bakul arang gitu. Nah, ini di gambar ini ada seorang yang menjual arang gitu. Nah, ini sekedar anekdot saja gitu, bahwa zaman dulu orang sebenarnya sudah melakukan carbon trading gitu, perdagangan karbon ya. Tapi ini tradisional. Nah, sekarang perdagangan karbon itu dalam lingkup yang lebih besar ya, dan modern gitu.
fenomena global warming atau pemanasan global itu yang memicu terjadinya perubahan iklim, sehingga pertanian akan menjadi terdampak, kemudian juga terjadinya kenaikan muka air laut, ya, banyaknya angin ribut, angin puting beliung, dan berbagai dampak lainnya. Nah, ini fenomenanya adalah ketika sinar matahari itu memapar bumi atau mengenai bumi, ya, diketahui bahwa matahari itu berfungsi untuk menghangatkan bumi ya. Nah, kalau tidak, bumi akan mengikuti suhu ruang angkasa sekitar minus 250 sampai 270 derajat Celcius ya, terlalu dingin sehingga tidak bisa dihuni. Oleh karenanya itu bumi dipanaskan oleh Tuhan, itu diberi matahari untuk menghangatkan bumi sehingga makhluk hidup ya bisa hidup dengan nyaman di bumi. Nah, ini ketika matahari memapar bumi itu sebagian sinarnya ya, itu dipantulkan ke angkasa supaya bumi juga tidak terlalu panas gitu. Nah, tapi dengan adanya emisi CO2 yang dihasilkan oleh pabrik termasuk pesawat jet dan kendaraan otomotif pada umumnya, ini menjadikan CO2-nya itu banyak terakumulasi di atmosfer sehingga sinar matahari yang mengenai bumi yang kemudian seharusnya sebagian besar itu dipantulkan itu tidak bisa keluar dari atmosfer karena adanya gas-gas tadi, sehingga ini di panah yang merah ini dia akan membalik gitu, yang seharusnya keluar ke angkasa membalik lagi ke bumi, dan seterusnya sehingga bumi lebih panas dari yang seharusnya gitu. Panasnya itu sebenarnya tidak terlalu tinggi ya, sekitar 1,5 hingga 2 derajat Celcius, tapi ini memberikan dampak yang luar biasa ya bagi bumi gitu. Perubahan iklim yang disebabkan oleh pelepasan emisi ya, seperti karbon dioksida, nitrogen oksid, ya, metana dan lain-lain ke atmosfer sebagai keluaran atau hasil dari aktivitas manusia itu telah memanaskan bumi ya, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Nah, ini menurut Fifth Assessment Report tahun 2014 dari IPCC ya, Intergovernmental Panel on Climate Change, lebih dari 95% aktivitas manusia selama 50 hingga 100-an tahun terakhir ya, menyebabkan peningkatan suhu bumi yang signifikan ya, meskipun hanya 1,5 hingga 2%, tapi itu telah berdampak secara masif ya, terhadap bumi gitu. Climate change, perubahan iklim ya, survei dari World Economic Forum Global Risk Report ya, tahun 2022 itu menyebutkan bahwa perubahan iklim ya, dalam 10 tahun ke depan dianggap sebagai risiko yang paling memberikan ancaman jangka panjang. Tanpa adanya upaya mitigasi bersama dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, tujuan Paris Agreement untuk membatasi pemanasan global dari 1,5 derajat Celcius hingga 2 derajat Celcius itu berada di luar jangkauan gitu. Baik pihak pemerintah maupun swasta itu oleh karenanya perlu menanggapi serius kondisi darurat iklim dengan meningkatkan kemauan dan kemampuan mereka untuk mencapai net zero emission pada pertengahan abad ini. Grafik berikut ya ini grafik kenaikan temperatur atau suhu bumi ya, mulai dari tahun 1850
hingga 2024 atau 25 gitu. Yang terlihat memang secara gradual ya, suhu bumi dari tahun ke tahun itu cenderung naik ya. Nah, demikian sehingga bumi mengalami pemanasan secara gradual ya. Dilihat di sumbu tegaknya ini hingga sampai 1,2 derajat Celcius. Meskipun hanya 1 atau sampai 1,2 derajat Celcius, ini ternyata sudah mempengaruhi kondisi bumi gitu, dimana dengan pemanasan tersebut menjadikan cuaca di bumi berubah-ubah ya, tidak teratur gitu. Demikian sehingga ini mempengaruhi pola tanam para petani. Di samping itu juga munculnya kekeringan yang panjang, kemudian juga banyak angin ribut itu, angin puting beliung. Selain juga es di kutub meleleh mengakibatkan permukaan air laut itu naik. Begitu pula dengan dampak-dampak lain, dampak-dampak ikutan lain. Dari grafik tentang negara-negara penghasil emisi karbon ini terlihat nomor satu adalah Cina ya, 30,6%, besar sekali gitu. Kemudian ada Amerika 13,5%, India 7, dan seterusnya, termasuk Indonesia ini 1,7%. Nah, ini terlihat bahwa negara yang ekonominya maju itu adalah penghasil emisi karbon yang tinggi gitu. Dan ini kan dilematis. Di satu sisi masyarakat atau negara kan ingin ekonominya baik gitu, maju gitu. Tapi ternyata itu membawa dampak ikutan berupa pelepasan emisi karbon gitu. Nah, oleh karena itu orang sekarang baru mengusahakan bagaimana itu ada keseimbangan gitu, ada resultan sebagai solusinya gitu, melalui industri hijau ya, kemudian ada ekonomi sirkuler dan lain-lain. Merujuk pada laporan profil risiko perubahan iklim dari World Bank, Indonesia itu berada pada peringkat 97 dari 181 negara ya, yang menghadapi risiko dampak perubahan iklim gitu. Oleh karena itu negara Indonesia ya itu perlu melakukan berbagai langkah ya, mitigasi ya, dalam menangani atau menghadapi risiko perubahan iklim, termasuk dampak ikutannya gitu. Indonesia memiliki risiko perubahan iklim dengan tingkat eksposur tinggi untuk semua tipe banjir dan gelombang panas yang ekstrim. Populasi yang diperkirakan akan mengalami risiko banjir ekstrim meningkat pada tahun 2035 hingga 2044. Indonesia juga memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kenaikan permukaan laut, air laut. Tanpa langkah mitigasi dan aksi, diprediksi akan terjadi fenomena banjir permanen ya, pada tahun 2070 hingga 2100. Produksi pertanian juga sangat rentan terhadap perubahan iklim karena temperatur yang lebih tinggi diproyeksikan dapat mengurangi hasil panen secara signifikan. Perubahan iklim juga berdampak pada ketersediaan air bersih, tingkat pembangunan, serta kesehatan dan gizi, yang implikasinya akan naik angka kemiskinan dan ketimpangan atau Gini rasio. Langkah mitigasi dan adaptasi yang terencana dengan baik perlu dilakukan ini untuk menjaga atau menghindari masyarakat paling miskin dan paling terpinggirkan
yang kemungkinan besar akan mengalami kerugian yang paling signifikan. Perdagangan karbon atau carbon trading. Perdagangan karbon berasal dari komitmen dunia dalam menangani pemanasan global. Stockholm tahun 1972, PBB menyelenggarakan konferensi lingkungan hidup. Pada konferensi ini, perwakilan dari berbagai negara bertemu untuk pertama kalinya membahas situasi lingkungan hidup secara global. Rio de Janeiro, 1992. PBB mengadakan konferensi bumi, di mana pada konferensi ini terbentuk konvensi kerja yang disebut United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. Tujuannya adalah menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer hingga sedemikian sehingga berada pada tingkat yang aman atau safe. Kyoto 1997, UNFCCC mengatur ketentuan stabilitas konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dalam dokumen yang dikenal dengan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto ini disahkan 11 Desember 1997, namun diberlakukan mulai 16 Februari 2005. Periode komitmen pertama dimulai dari tahun 2008 hingga 2012, di mana 38 negara industri serta masyarakat Eropa dituntut untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar rata-rata 5%. Periode komitmen kedua tahun 2013 hingga 2020, target pengurangan emisinya sebesar 18%. Meskipun protokol Kyoto mampu menekan emisi di negara-negara anggota atau yang terikat, 27% dari emisi karbon global pada periode pertama dan 15% pada periode kedua. Namun emisi karbon global juga meningkat sebesar 2,6%. Ya, ini lebih tinggi dari tingkat emisi tahun 1990. 2015. Lanjutan dari protokol Kyoto, pada 12 Desember 2015, 195 negara menyepakati perjanjian iklim global yang dikenal dengan Paris Agreement atau perjanjian Paris. Negara-negara tersebut berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan memastikan suhu global tidak naik lebih dari 1,5 derajat Celcius. Perjanjian Paris berlaku efektif 22 April 2016. Negara-negara yang menyepakati perjanjian Paris ini wajib menyerahkan apa yang disebut dengan National Determined Contribution (NDCs), yakni rencana pengurangan emisi dan strategi penerapannya setiap 5 tahun. Secara umum, perdagangan karbon itu adalah di mana negara-negara ataupun perusahaan-perusahaan yang menghasilkan banyak emisi, ya, itu membeli biaya disebut membeli biaya penyerapan kepada negara-negara ataupun perusahaan atau komunitas yang melakukan penyerapan emisi Nah, di sisi lain, negara atau lembaga yang melakukan penyerapan emisi, di mana di situ ada biayanya, itu bisa dijual biaya tersebut untuk didanai oleh negara-negara ataupun perusahaan-perusahaan yang
banyak mengenerate atau menghasilkan emisi CO2. Nah, ini di perdagangan karbon ini memang khusus CO2 ya, karbon dioksida ya. Karena meskipun gas rumah kaca itu ada juga gas-gas lain ya, ada nitrogen oksida, kemudian ada metana dan lain-lainnya, tapi untuk perdagangan terkait dengan emisi gas ini khusus perdagangan karbon CO2 karena ini yang zat ini yang paling banyak ya, eh, sebagai andil ataupun persentasenya dalam hal emisi gas gitu. Jenis perdagangan karbon yang pertama adalah jenis skema perdagangan emisi atau Emissions Trade Scheme, disingkat ETS gitu. Ini dikenal juga dengan sistem cap and trade gitu. Skema ini diterapkan pada pasar karbon yang sifatnya wajib. Adapun emisi yang diperdagangkan adalah emisi yang akan dihasilkan di masa yang akan datang. Ya, jadi ini sebenarnya prospek gitu ya. Peserta dalam mekanisme pasar ini itu bisa organisasi, perusahaan atau lembaga ya, bahkan negara. Nah, di dalam hal ini kewajiban pengurangan atau pembatasan emisi diterapkan dalam bentuk pengalokasian kuota atau allowance. Nah, ini di awal periode. Ya. Kemudian peserta yang terkena pembatasan emisi itu wajib melaporkan emisi hasil emisi yang dihasilkan ya secara berkala gitu, umumnya tahunan. Nah, pada akhir periode ya, peserta yang melewati batas kuota atau allowance itu dapat membeli tambahan allowance dari peserta yang memiliki kuota yang tidak terpakai ya, karena berhasil gitu emisi yang dihasilkan itu lebih rendah dari batasan yang ditetapkan gitu. Ada skema kredit karbon ini ya, nilai kredit ditetapkan di akhir suatu periode ya, expose yang dapat dijual dan digunakan oleh peserta untuk memenuhi target penurunan emisi atau menjadikan posisi peserta menjadi karbon netral atau zero emission. Sedangkan untuk skema yang pertama, yang sebelumnya, yaitu ETS, nilai kredit sudah ditentukan di awal gitu. Sehingga kredit baru dapat diperjualbelikan tergantung pada aktivitas usaha yang dilakukan oleh penghasil emisi. Yang kurang lebih bedanya seperti itu. Kedua, perdagangan karbon atau carbon trading itu disebut skema perdagangan kredit karbon gitu ya. Atau dikenal juga dengan sistem baseline and crediting atau carbon offset. Skema ini tidak membutuhkan kuota sebagaimana sistem ETS yang pertama tadi ya. Yang dijadikan sebagai komoditi ya, disebut sebagai kredit karbon ya, adalah hasil sertifikasi penurunan emisi karbon setelah pelaksanaan atas proyek yang berhasil mereduksi emisi karbon tersebut. Satu unit kredit karbon biasanya setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida atau CO2. CDM atau Clean Development Mechanism yang menjadi instrumen kredit karbon yang melalui prinsip offsetting ya, atau cara kedua sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Ini pihak pembeli kemudian memperoleh kredit yang disebut dengan Certified Emission Reduction atau CER dari proyek CDM tersebut. Untuk Indonesia sendiri melalui peraturan Presiden atau Perpres nomor 98 tahun 2021 didefinisikan bahwa perdagangan karbon adalah sebuah mekanisme berbasiskan pasar ya, guna mengurangi emisi gas rumah kaca
melalui kegiatan jual beli unit karbon. Sebelum Paris Agreement diadopsi, perdagangan karbon diimplementasikan melalui berbagai mekanisme, antara lain diatur dalam Clean Development Mechanism atau CDM, atau Joint Credit Mechanism (JCM), dan Verified Carbon Standard (VCS). Perdagangan karbon ya, ini terjadi di suatu pabrik teh yang ada atau berlokasi di daerah Jawa Barat ya, lebih tepatnya di Kabupaten Bandung. Ini pada intinya pabrik tersebut itu ingin memproduksi teh organik ya, yang benar-benar organik, artinya dari mulai awal hingga produksi hingga produknya itu benar-benar organik. Karena menurut mereka itu calon konsumen atau pembeli dari teh organik tersebut itu mensyaratkan melalui persyaratan sangat tinggi ya, di mana di pabrik teh tersebut tidak boleh menggunakan genset ya, karena ini daerahnya terpencil gitu, listrik PLN tidak masuk karena genset dianggap itu tidak dianggap ya, dan kenyataannya memang menghasilkan karbon atau CO2 yang cukup tinggi gitu. Nah, mereka meminta bahwa untuk proses produksi teh organik ini energinya itu menggunakan energi yang ramah lingkungan atau energi baru dan terbarukan. Nah, karena untuk menghasilkan teh organik yang benar-benar organik, ya, tidak ada ikutan zat kimia anorganik, itu perusahaan ini kemudian bekerja sama dengan suatu perusahaan di Eropa gitu, tepatnya di Jerman, ya, di mana terjadi perdagangan karbon. Artinya untuk membangun pabrik yang ramah lingkungan di daerah Kabupaten Bandung ini biayanya itu ditanggung oleh perusahaan yang ada di Jerman ya, di mana mereka melakukan pembelian karbon ya, dengan cara ikut berpartisipasi dalam membangun pabrik yang ramah lingkungan yang berada di Indonesia. Nah, untuk memenuhi persyaratan calon pembeli teh organik, konsumen teh organik, ini seperti dijelaskan mereka mensyaratkan bahwa tidak boleh menggunakan genset ya untuk mengoperasikan pabriknya. Sementara PLN juga tidak masuk di wilayah tersebut gitu, karena sangat terpencil ya. Maka kemudian dilakukan studi kelayakan menggunakan energi alternatif apa gitu, apakah angin atau lainnya gitu. Namun dari studi kelayakan diputuskan untuk membangun ini pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH seperti itu. Nah, prinsip PLTMH atau katakan PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air, tapi karena kecil ini disebut dengan PLTMH. Ini prinsipnya adalah meminjam aliran air dari sungai gitu. Jadi sungai yang mengalir ya, dari skema ini terlihat, kemudian dialirkan sebagian dari debit sungai tersebut itu dialirkan ya, menuju suatu bak gitu. Nah, dari bak tersebut kemudian dipasang pipa penstop ya, suatu pipa
sebagaimana ada di gambar di sebelah kanan bawah ini, di mana air dari bak ya, itu dialirkan menuju rumah turbin gitu. Nah, di dalam rumah turbin ini kan air tersebut kemudian akan menghantam turbin ya, memutar gitu, memutar turbin yang kemudian terhubung dengan generator sedemikian sehingga kemudian dihasilkan listrik. Nah, listrik tersebut kemudian dipakai untuk mengoperasikan atau menjalankan mesin-mesin yang ada di pabrik teh organik tersebut. Nah, disyukuri memang di daerah tersebut ya, di daerah perkebunan teh tersebut itu ada sungai kecil gitu. Sebenarnya juga tidak kecil, tapi juga tidak besar ya, sedanglah saja seperti itu. Kemudian dilakukan pengukuran debit gitu, serta ketinggiannya gitu, sehingga kemudian diputuskan bahwa itu layak untuk dibuat PLTMH ya, untuk menghasilkan listrik yang dipakai sebagai sarana untuk mengoperasikan pabrik. Dari hasil studi kelayakan untuk membuat suatu produk teh organik yang benar-benar organik gitu ya, itu memang tidak mudah itu karena memerlukan infrastruktur penunjang gitu. Kita ketahui bahwa untuk menghasilkan teh organik itu harus menggunakan pupuk alami ya, atau pupuk organik ya. Nah, pupuk organik tersebut itu dipakai adalah pupuk kompos dari kotoran hewan, sapi lah, seperti itu. Nah, pupuk kompos ini tidak boleh mengambil dari sembarang tempat ya. Karena apa? Karena kalau mengambil sembarang tempat itu dimungkinkan bahwa sapi sapi yang menghasilkan kotoran untuk pupuk tersebut itu makan dari jerami yang belum tentu organik gitu. Artinya jerami dari padi yang ditanam itu kalau sawahnya atau padinya tersebut itu menggunakan pupuk kimia, ya, pupuk anorganik, maka kemudian saat si sapi ini memakan, ya, ini akan terikut di fesisnya gitu, dan kemudian begitu diperiksa terindikasi bahwa tersebut menggunakan eh, ada zat kimianya itu dari pupuk anorganik tersebut gitu. Nah, ini akan menjalar pada tumbuhan teh yang dihasilkan. Nah, itu tidak diterima oleh konsumennya gitu. Konsumennya ingin benar-benar sifatnya organik. Konsekuensi dari perlu adanya pupuk yang benar-benar organik, yang bebas dari cemaran kandungan zat kimia anorganik, maka perlu dibuat peternakan sapi gitu. Nah, di mana nanti kotoran sapinya dipakai sebagai pupuk organik. Nah, otomatis sapi-sapi tersebut kan perlu asupan makanan. Nah, maka kemudian dibuat dalam area tertentu itu ditanami dengan rumput gajah ya, yang nantinya dipakai sebagai asupan atau makanan bagi sapi organik ya. Nah, demikian. Nah, kemudian bagaimana dengan maksudnya sapi tersebut kan juga kemudian menghasilkan susu. Nah, maka kemudian perlu di set up ya, pabrik untuk ini menghasilkan susu organik. Nah, jadi kompleks gitu. Dari upaya untuk menghasilkan teh yang benar-benar organik, akhirnya merambat kepada infrastruktur yang relatif kompleks seperti ini. Bagaimana diketahui untuk menghasilkan produk teh organik ini diperlukan operasional industri, di mana prosesnya itu mulai dari pelayuan ya, setelah pemetian kemudian dilayukan gitu, setelah dilayukan
bisa dengan menggunakan sinar matahari atau uap panas gitu. Nah, kemudian mengalami pengeringan gitu. Tujuannya adalah mengurangi pelayuan dan pengeringan itu, mengurangi kadar air di dalam daun teh. Ya, kemudian ada proses penggulungan dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini alat-alat tersebut ya atau pelayuan untuk dengan menghasilkan steam ataupun juga pengeringan ya dengan drum dryer gitu. Nah, kemudian juga penggulungan dengan roller dan seterusnya itu perlu tenaga perlu listrik untuk menggerakkan peralatan tersebut. Nah, listrik itulah yang diambil dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH gitu. Sehingga produk teh organik itu benar-benar bisa dikategorikan sebagai organik yang murni gitu. Sebagaimana persyaratan calon pembeli atau konsumen. Demikian kurang lebihnya. Demikian penjelasan ringkas ya. Mulai dari ngerasani terhadap dua wanita pesohor yang menggunakan jet pribadi, akhirnya kita bisa membahas bagaimana perdagangan karbon itu berlaku. Walau alam bisawab, maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.